Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pengantar mode statistik TPBA akan menyampaikan hasil laporan kami yang berjudul Perbedaan pengeluaran biaya perkuliahan selama diberlakukannya daring dengan perkuliahan tatap muka mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan 2019. Sebelum masuk ke pembahasan, maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Virgiawan Yusran Fajar dengan NIM 01191025, Alia Indah Putri dengan NIM 01191001, Rio Chandra Rizky dengan NIM 06191054, Febri Dian Wijayanti dengan NIM 07191063, Astrin Tania Putri dengan NIM 07191014, Adel Nafrianti dengan NIM 08191003, Muhammad Rifat Jauhari dengan NIM 08191042 dan saya sendiri Nur Anggraini dengan NIM 08191054. Adapun outline yang akan kami bahas adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. Yang pertama akan dibahas pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, dan manfaat dari penelitian yang kami lakukan. Latar belakang dilakukannya penelitian. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Republik Indonesia menjadikan status wabah COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Institut Teknologi Kalimantan menghimbau untuk menunda kegiatan di kampus ITK dan melaksanakan kuliah dengan metode pembelajaran daring. Kelebihan pembelajaran daring adalah waktu pembelajaran yang efisien dan dapat dilakukan di mana saja. Tentu sangat berbeda dengan perkuliahan tatap muka. Oleh karena itu, kami mengangkat tema perbedaan pengeluaran biaya perkuliahan selama diberlakukannya daring dan perkuliahan tatap muka untuk mengetahui perbandingan biaya yang dikeluarkan mahasiswa sehingga dapat mengetahui apakah pengeluaran mahasiswa berkurang selama melakukan kuliah daring dibandingkan kuliah tatap muka. Adapun rumusan masalah dalam melaksanakan penelitian ini. Bagaimana mengumpulkan data perbedaan pengeluaran biaya perkuliahan selama daring dengan tatap muka dengan menggunakan metode Strathfield Random Sampling. Yang kedua, bagaimana ukuran perbandingan pada data-data perbedaan pengeluaran biaya perkuliahan selama daring dengan tatap muka. Yang ketiga, bagaimana estimasi dan uji hipotesis pada data perbedaan pengeluaran biaya perkuliahan selama daring dengan tatap muka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan. Yang pertama-tama yaitu untuk mengumpulkan data seberapa banyak mahasiswa pengeluaran biaya perkuliahan selama perkuliahan daring dan perkuliahan tatap muka. Yang kedua, untuk mencari ukuran statistika pada data pengeluaran mahasiswa selama masa perkuliahan daring. Yang ketiga, untuk mencari estimasi dan ujian hipotesis pada data pengeluaran mahasiswa. Adapun batasan masalah dalam survei yang kami lakukan yang pertama-tama yaitu pada pengambilan data menggunakan kuesioner pada Google Form. Yang kedua yaitu data yang diambil berupa sampel. Yang ketiga, hasil dari data diolah dan kemudian menjadi acuan dalam membuat keputusan. Berapakah pengeluaran mahasiswa dalam seminggu pada saat kegiatan belajar tatap muka dan pada saat perkuliahan secara daring. Adapun manfaat dari tema kali ini ialah mengetahui bahwa seberapa besarnya pengeluaran saat COVID-19. Maksud dari kami menanyakan hal ini karena kami ingin memberitahu kepada pihak berwenang, Institut Teknologi Kalimantan, agar dapat mendanai dan meringankan biaya pengeluaran mahasiswa atau mahasiswi selama menjalankan perkuliahan daring karena masih banyak mahasiswa atau mahasiswi yang masih memakai kuota atau data internet sehingga pengeluarannya lebih banyak daripada sebelum adanya wabah COVID-19. Oke, berikutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada Stratified Random Sampling atau biasa disebut dengan sampel acak distratifikasikan. Nah, mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu nih apa sih arti dari Stratified Random Sampling. Apa sih Stratified Random Sampling itu? Stratified Random Sampling adalah salah satu metode untuk pengambilan data atau disebut dengan yang namanya teknik sampling. Nah, teknik sampling sendiri ini artinya adalah teknik untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam suatu penelitian. Jadi, metode Stratified Random Sampling adalah metode pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen atau biasa disebut dengan tingkatan atau strata.
Nah, kapan sih metode stratified random sampling ini dapat digunakan dalam suatu penelitian? Jadi, metode stratified random sampling ini dapat digunakan dalam suatu penelitian jika unsur populasi berkarakteristik heterogen mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian. Nah, setelah dibagi menjadi kelompok-kelompok yang homogen, selanjutnya adalah sampel diambil secara acak dari setiap kelompok-kelompok yang telah dibuat. Lalu diperkirakan untuk mewakili tingkatan yang bersangkutan. Jadi, dalam kelompok-kelompok yang telah dibagi atau yang telah dipisahkan tadi, itu diambil beberapa sampel. Jadi, sampel pada kelompok-kelompok tersebut tidak digunakan semua, tetapi diambil beberapa saja. Mungkin lebih jelasnya dapat kita lihat di gambar ya. Itu dari sampel yang sudah kita dapat tadi, kita akan kelompokkan menjadi beberapa kelompok yang setelah ditentukan, misalnya seperti jenis kelamin, usia, dan lain-lainnya. Berikutnya kita lanjut ke metode statistika. Nah, metode statistika adalah cabang dari matematika yang secara khusus mau mengembangkan teknik-teknik pengelolaan angka. Nah, mungkin dari teman-teman banyak yang masih bingung nih antara apa sih bedanya antara statistika dengan statistik. Jadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan, menganalisis, mengolah, dan menginterpretasikan data sehingga memberikan informasi yang akurat tentunya. Sedangkan statistik adalah kumpulan data yang disajikan dalam bentuk bisa tabel, gambar, atau ukuran-ukuran tertentu, grafik, seperti itu. Dan contoh sendiri dari statistik adalah misalnya ada statistik perdagangan, ada statistik kelahiran, ada statistik penduduk, dan lain-lainnya. Nah, metode statistika sendiri itu dibagi menjadi dua kelompok. Nah, metode statistika sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada metode statistika inferensia, dan yang kedua ada metode statistika deskriptif, atau yang biasa disebut dengan deskriptif statistik. Kemudian, statistika inferensial. Metode statistika inferensial ini membahas mengenai cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Metode statistika inferensial sering disebut dengan statistika induktif karena kesimpulan yang ditarik didasarkan pada informasi dari sebagian data atau sampel. Metode ini digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya disimpulkan untuk populasi dari asal sampel tersebut diambil. Statistika inferensial memberikan cara yang objektif untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data kuantitatif, serta menarik kesimpulan tentang ciri-ciri populasi tertentu berdasarkan hasil analisis sampel yang dipilih secara acak. Metode ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Lalu, apa sih statistika parametrik dan statistika non-parametrik ini? Statistika parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Statistika parametrik mengasumsikan bahwa populasi berdistribusi normal, sedangkan statistika non-parametrik tidak menuntut terpenuhinya banyak asumsi. Data yang dianalisis tidak harus berdistribusi normal, sehingga dinamai bebas berdistribusi. Selanjutnya, statistika deskriptif. Metode statistika deskriptif merupakan metode statistika yang membahas mengenai cara-cara pengumpulan, peringkasan, penyajian data sehingga diperoleh informasi yang lebih mudah untuk dipahami. Informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode ini antara lain yaitu pemusatan data yang meliputi mean, median, dan modus, kemudian penyebaran data yang meliputi range, simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku. Selanjutnya, kecenderungan suatu gugus data dan ukuran letak yang meliputi kuartil, desil, dan persentil. Statistika deskriptif adalah bidang statistik yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisis data secara sederhana, dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan atau karakteristik populasi yang dikaji. Alat yang digunakan biasanya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, peta, dan juga gambar.
Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi di sini kami menyebarkan kuesioner dengan media Google Form ke seluruh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan sejak Sabtu 25 April 2020, di mana tempat pengambilan data sendiri di tempat tinggal masing-masing. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Sedikit penjelasan, populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Jadi populasi yang dimaksud di sini itu adalah mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 yang berjumlah 906 orang mahasiswa. Nah, populasi ini juga terdiri dari 14 prodi dan diurutkan berdasarkan NIM mahasiswa. Selanjutnya, sampel penelitian. Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai wakil dari para anggota populasi. Jadi di sini sampel penelitian yang digunakan adalah anggota populasi mahasiswa ITK angkatan 2019. Sampel tersebut diperoleh menggunakan rumus Solvin, yaitu N sama dengan N per 1 ditambah NE kuadrat sebanyak 400 mahasiswa. Yang ketiga, teknik sampling. Jadi teknik sampling yang kami gunakan di sini adalah stratified random sampling. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data sampel menggunakan teknik sampling. Yang pertama, bagilah populasi dalam beberapa strom beranggotakan subjek yang hampir sama karakteristiknya. Lalu buat kerangka sampel untuk setiap strata. Kemudian itu tentukan ukuran sampel untuk strata menggunakan rumus NI sama dengan NI per N kali N, di mana NI adalah jumlah sampel pada stratum ke I, NI adalah jumlah populasi stratum ke I, N adalah jumlah populasi total. Dengan menggunakan rumus di atas diperoleh tabel jumlah sampel pada stratum sebagai berikut. Adapun data dan analisis data. Data adalah suatu keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran suatu keadaan atau masalah, baik berupa angka maupun bukan dalam bentuk angka. Data yang diperoleh berupa waktu belajar mahasiswa ITK angkatan 2019 di kampus dan dianalisis berdasarkan statistika deskriptif atau statistika inferensia. Statistik deskriptif mencakup rata-rata, modus, median, varians, dan standar deviasi. Adapun rumus-rumus dalam statistika deskriptif terbagi menjadi 4. Yang pertama rata-rata, kedua median, 3 varians, dan keempat deviasi, beserta rumusnya. Kemudian ada data dan analisis data, yaitu statistik inferensia yang mencakup estimasi rata-rata, estimasi proporsi, estimasi varians, dan uji hipotesis. Adapun rumus-rumus dalam statistika inferensia terbagi menjadi 8 adalah sebagai berikut. Yang pertama estimasi rata-rata, yang kedua estimasi proporsi, yang ketiga estimasi selisih proporsi, yang keempat estimasi varians, yang kelima uji hipotesis rata-rata, yang keenam uji hipotesis proporsi, dan yang ketujuh uji hipotesis selisih proporsi, serta yang kedelapan uji hipotesis varians. Lanjut kepada tahapan penelitian. Dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, menentukan populasi. Yang kedua, menghitung jumlah sampel, yaitu sebanyak 217. Selanjutnya, menentukan data. Kemudian menentukan teknik sampling dan sampel. Kemudian pengambilan data dan pengolahan data secara deskriptif dan inferensia, serta yang terakhir menarik kesimpulan. Lalu bab 4, pembahasan. Pada teknik sampling, saat perkuliahan tatap muka berdasarkan diagram, diketahui bahwa pengeluaran mahasiswa saat perkuliahan tatap muka frekuensi terbesar berada pada 51.000 sampai 100.000 dengan jumlah mahasiswa 65 orang, sedangkan frekuensi terkecil berada pada 200.000 sampai 250.000 dengan jumlah mahasiswa 24 orang dan total keseluruhan sampel adalah 210 orang. Lalu pada perkuliahan daring, berdasarkan diagram, diketahui bahwa pengeluaran mahasiswa selama perkuliahan daring memiliki frekuensi terbesar pada 100.000 dan 50.000 dengan jumlah mahasiswa 85 orang, sedangkan frekuensi terkecil yaitu sama seperti tatap muka, yaitu
200.000 sampai 250.000 dengan jumlah mahasiswa 14 orang dan total keseluruhan sampel 210 orang. Selanjutnya, statistik deskriptif. Pada statistik deskriptif, dilakukan perhitungan yang meliputi mean atau rata-rata, modus, dan median, range, varian, dan standar deviasi. Selain itu, data yang digunakan adalah data kelompok, karena sampel pada penelitian itu menggunakan rentang jumlah biaya pengeluaran per minggu per orangnya. Perhitungan mean. Berdasarkan perhitungan rata-rata, diketahui bahwa pengeluaran mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 selama perkuliahan tatap muka adalah Rp107.400, sedangkan selama perkuliahan daring adalah Rp79.550. Dan rumus yang kita gunakan adalah sigma F kali XI per sigma F. Pada perhitungan modus, berdasarkan perhitungan modus, diketahui bahwa pengeluaran mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 selama perkuliahan tatap muka jumlah pengeluaran terbanyak adalah Rp83.500, sedangkan selama perkuliahan daring jumlah pengeluaran terbanyak sebesar Rp29.000. Pada perhitungan modus, rumus yang kita gunakan adalah TB ditambah D1 per D1 plus 2 dikali P. Pada perhitungan median, berdasarkan perhitungan median diketahui bahwa pengeluaran mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 selama perkuliahan tatap muka memiliki nilai tengah yang berada pada angka 99.000, sedangkan selama perkuliahan daring memiliki nilai tengah yang berada pada angka 65.000. Lalu kami menggunakan rumus letak mediannya adalah N per 2 dengan N-nya itu 210 per 2 yang kita dapat yaitu 105 dengan rumus TB ditambah setengah N min FK per F dikali P. Lalu untuk perhitungan range, berdasarkan perhitungan range diketahui bahwa selisih pengeluaran mahasiswa dengan angka paling besar dikurang angka paling kecil adalah Rp249.000 dengan rumus nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Berikut merupakan perhitungan variansi pada perkuliahan tatap muka dan pada perkuliahan daring. Estimasi rata-rata untuk tatap muka diketahui rata-rata 107,4 dengan jumlah sampel 210 dan standar deviasi 62,88 dengan tingkat kepercayaan 95%. Diperoleh estimasi rata-rata dimulai dari 98,9 hingga 115,9. Untuk daring diketahui rata-rata 79,55 dengan jumlah sampel 210 dan standar deviasi 59,67 dengan tingkat kepercayaan 95%. Diperoleh estimasi rata-rata dimulai dari 71,48 hingga 87,62. Estimasi proporsi untuk tatap muka diketahui persentase 11,43% dengan jumlah sampel 210 dan alfa 0,05. Diperoleh estimasi proporsi dimulai dari 0,0713 hingga 0,1573. Untuk daring diketahui persentase 6,67% dengan jumlah sampel 210 dan alfa 0,05. Diperoleh estimasi proporsi dimulai dari 0,0327 hingga 0,1007. Estimasi selisih proporsi untuk tatap muka diketahui sampel pertama 64, sampel kedua 53, dan jumlah sampel keseluruhan 210 dengan alfa 0,05. Diperoleh estimasi selisih proporsi dimulai dari min 0,035 hingga 0,135. Untuk daring sampel pertama 85, sampel kedua 65, dan sampel keseluruhan 210 dengan alfa 0,05. Diperoleh estimasi selisih proporsi dimulai dari 0,004 hingga 0,186. Uji hipotesis rata-rata untuk tatap muka diketahui alfa sama dengan 5%, sehingga diperoleh Z hitung kurang dari Z penolakan, dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah pengeluaran mahasiswa melebihi 101.000. Untuk daring diketahui alfa sama dengan 5%, dan diperoleh Z hitung melebihi Z penolakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah pengeluaran mahasiswa tidak melebihi 51.000. Uji hipotesis proporsi. Karena Z hitung kurang dari negatif Z penolakan, maka keputusan
hipotesis awal ditolak dan bisa disimpulkan bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk menolak pernyataan dari peneliti bahwa 70% mahasiswa angkatan 2019 melakukan jumlah pengeluaran per minggu yang sama. Uji hipotesis selisih proporsi untuk tatap muka diketahui sampel 194 dengan persentase 0,19 dan sampel 2 116 dengan persentase 0,22. Diperoleh Z hitung kurang dari Z penolakan, sehingga hipotesis awal diterima dan disimpulkan bahwa proporsi jumlah pengeluaran per minggu antara mahasiswa laki-laki sama dengan mahasiswa perempuan. Untuk daring diketahui sampel 194 dengan persentase 0,43 dan sampel 2 116 dengan persentase 0,39. Diperoleh Z hitung kurang dari Z penolakan, sehingga keputusan hipotesis awal diterima dan disimpulkan bahwa proporsi jumlah pengeluaran per minggu antara mahasiswa laki-laki sama dengan mahasiswa perempuan. Uji hipotesis varian untuk tatap muka diketahui jumlah sampel 210, variansi 3993,29 dan alfa 0,05. Diperoleh X hitung di dalam daerah penolakan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal ditolak dan pengeluaran per minggu mahasiswa ITK angkatan 2019 tidak normal karena variansi melebihi 3.800. Untuk daring diketahui jumlah sampel 210, variansi 3560,09 dengan alfa 0,05. Diperoleh X hitung berada di dalam daerah penolakan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal ditolak dan pengeluaran per minggu mahasiswa ITK angkatan 2019 normal karena variansi kurang dari 3.800. Lalu pada bab kelima, kesimpulan dan saran. Lalu pada kesimpulan, yang pertama didapatkan, setelah dilakukan perhitungan statistik deskriptif pada data, maka diperoleh rata-rata sebesar X sama dengan 93,475, lalu modus sebesar 51,75 dengan median 52,25 dan range 249. Variansi sebesar 3953,29 dan standar deviasi sebesar 61,275. Lalu yang kedua, dengan menggunakan data sebanyak 217 sampel dan dengan menggunakan metode stratified random sampling, maka didapatkan jumlah sampel per strata prodi atau program studi, yaitu fisika 6 orang, matematika 4 orang, teknik mesin 9 orang, teknik elektro 8 orang, teknik kimia 11 orang, dan teknik material metalurgi 10 orang, teknik sipil 64 orang, pada perencanaan wilayah dan kota 38 orang, teknik perkapalan 11 orang, sistem informasi 16 orang, informatika 10 orang, teknik industri 12 orang, teknik lingkungan 14 orang, teknik lautan 4 orang. Kami dapat menganalisis beberapa pengeluaran mahasiswa per minggunya selama perkuliahan daring dan tatap muka. Lalu pada kesimpulan yang terakhir, dari hasil pengumpulan data, perbedaan pengeluaran biaya perkuliahan selama diberlakukannya daring dengan perkuliahan tatap muka, total keseluruhan jumlah sampel adalah 217 mahasiswa. Adapun frekuensi jumlah pengeluaran selama tatap muka terbanyak adalah 64 mahasiswa dengan pengeluaran 51-100 ribu. Sedangkan untuk pengeluaran daring adalah 85 mahasiswa dengan pengeluaran 1.000-50.000. Untuk pengeluaran mahasiswa ketika tatap muka per minggu dengan jumlah frekuensi 210 adalah Rp22.555, sedangkan untuk pengeluaran secara daring adalah Rp16.705 per minggunya. Adapun saran setelah disusunnya laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan yang dilakukan harus teliti karena data yang didapat cukup banyak sehingga peluang mengalami kesalahan dalam mengelola data lebih besar. Lalu yang kedua, sebelum menentukan judul penelitian, sebaiknya melakukan studi literatur terlebih dahulu agar penelitian berikutnya tidak mengalami kebingungan dalam mengestimasi dan uji hipotesis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.